Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, dan kali ini kita akan belajar tentang aplikasi fungsi eksponensial sebagai lanjutan dari video saya sebelumnya yang membahas tentang sifat persamaan dan pertidaksamaan dari fungsi eksponensial. Oke, sebelum kita lanjutkan ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar Allah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, selanjutnya, tujuan pembelajarannya pada video kali ini adalah untuk mengetahui contoh aplikasi fungsi eksponen dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, bentuknya seperti apa sih fungsi eksponen itu ketika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, salah satu contohnya adalah seperti permasalahan berikut ini. Persoalan. Berikut adalah persoalannya. Karena adanya wabah dari suatu penyakit, permintaan produksi dari suatu perusahaan vaksin mengalami peningkatan setiap bulan, seperti disajikan dalam tabel berikut. Nah, ini adalah tabel produksinya dari bulan Januari sampai bulan Mei. Selanjutnya, jika permintaan tersebut diprediksi akan meningkat dengan pola yang tetap, maka tentukan notasi fungsi yang menunjukkan relasi waktu dan permintaan produksi pada bulan Juni. Jadi kita tentukan notasi fungsinya. Selanjutnya kita tentukan nanti permintaan produksi pada bulan Juni itu seperti apa. Gitu ya. Oke. Kita analisis dari soal yang ada. Kita tentukan dulu apa yang diketahui dari soal. Nah, yang diketahui dari soal adalah data yang ada di tabel, mulai dari bulan Januari sampai bulan Mei. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah tentukan notasi fungsi yang menunjukkan relasi waktu dan permintaan produksi pada bulan Juni. Oke, kita jawab. Nah, dari tabel yang ada, kita tentukan, kalian perhatikan untuk yang baris pertama dulu. Baris pertama dulu di situ ada bulan ke 1, 2, 3, 4, 5 X. Yang terakhir adalah X. Kenapa kok di situ X? Nah, kita akan alur kita adalah yang pertama itu menentukan rumus umumnya bagaimana, polanya bagaimana. Jadi ketika kita membutuhkan bulan ke-10 misalnya, ya nanti X-nya tinggal diganti 10. Bulan ke-6 misalnya, ya berarti X-nya diganti 6 gitu, sesuai dengan permintaannya. Gitu ya. Selanjutnya yang baris kedua, di situ ada penjualan. Itu total penjumlahan atau jumlah penjualan berdasarkan soal. Yang baris ketiga, perhatikan bahwa di situ ada pola. Polanya seperti apa? Polanya di situ dia dapat kita lihat bahwa polanya adalah 4 pangkat 1 ditambah 2 kali 1. Di mana 1 itu di situ disesuaikan dengan bulannya dia keberapa. Sedangkan yang kolom untuk bulan kedua berarti yang tadinya dia 1, dia berubah jadi 2. Nih ya. Nah, ini kan dia 1. Ini 1 karena dia bulan ke-1. Lah kalau misalnya dia bulan kedua, ya berarti dia pangkatnya 2, dia juga dikalikan 2, hasilnya dia 20. 4 pangkat 2 itu 16, 2 kali 2 itu 4, 16 tambah 4 dia 20. Begitu juga untuk yang bulan ke-3, dia dipangkatkan 3 dan dikalikan 3.
ketika dia ditarik rumus umumnya, yaitu bulan ke X, maka dia dipangkatkan X dan dikalikan dengan X. Ketika di sini ada 4 pangkat X, maka inilah yang membuat dia menjadi suatu fungsi eksponensial karena dia pangkatnya berupa variabel X. Jadi bentuk umumnya adalah 4 pangkat X ditambah 2 kali X. Gitu ya. Oke. Kita misalkan sekarang, jika A adalah himpunan bulan produksi dan B adalah jumlah vaksin yang diproduksi, maka fungsi A terhadap B itu berarti bulannya dia atau A-nya dia X, B-nya dia 4 pangkat X ditambah 2 kali X, sesuai dengan pola yang kita tentukan, kita temukan sebelumnya. Nah, sesuai dengan ini. Bulannya dia X, polanya dia 4 pangkat X ditambah 2X. Gitu ya. Sehingga produksi pada bulan Juni atau bulan ke-6 yang berarti X sama dengan 6, maka X-nya di sini dia diganti 6. X-nya di sini dia diganti 6. Sebentar. Nah, ini dan ini dia diganti dengan 6. Jadinya 4 pangkat 6 ditambah 2 kali 6. Kalau dijumlahkan dia hasilnya 4108. Gitu ya. Bu, kalau misalnya mau mencari bulan ke-10 ya berarti X-nya dia tinggal diganti dengan 10. Gitu aja. Gitu. Jadi, prediksi jumlah vaksin yang diproduksi pada bulan Juni adalah 4108 vaksin dalam satuan apa tadi? Di sebelumnya tadi dia ada ketentuan, di soalnya dia ada ketentuan dalam puluhan ya, dalam puluhan. Jadi prediksi jumlah vaksin pada bulan Juni adalah 4108 vaksin dalam puluhan atau 41.080 vaksin. Gitu ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat. Sekian dari saya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.